Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, Al-Imam Ahmad Al-Hashimi di dalam satu kitab yang beliau tulis dan susun yang bernama kitab itu Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, menuliskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang didapatkan hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah, bahwa satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Atani Jibrilu alaihi salatu wassalam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam, kata Nabi Muhammad. Seraya berkata malaikat Jibril memberikan pesan dan nasihat kepadaku, ya Muhammad, ais ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ada 3 buah nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya nasihat itu adalah untuk kita sebagai umatnya. Berkata malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silahkan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa ya Muhammad, engkau pasti mati. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini, kita boleh mengisi kehidupan kita sesuka hati kita. Kita jalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini menuruti hawa nafsu kita, silakan.
Tapi jangan lupa kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun, engkau pasti mati. Dan kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian adalah awal daripada kehidupan kita, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengisi kehidupan semau kita. Silahkan kita mau mengisi kehidupan di alam dunia ini sesuka hati kita, menuruti hawa nafsu kita, silahkan. Tapi jangan lupa kita semua akan kembali kepada Allah. Siapapun kita, betapa dan bagaimanapun kita, apapun status sosial kita, kullu nafsin zaikatul maut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu ilustrasi di mana beliau bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian adalah laksana sebuah pintu, dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Siapapun dia, betapapun dan bagaimanapun dia, apapun jabatan dan kedudukan dia, kayakah dia, miskinkah dia, sehatkah dia, sakitkah dia, tuakah dia, mudakah dia, pasti dia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Buat kita orang yang beriman, kematian bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan, karena memang ini adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Tinggal menanti waktu demi waktu kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia, kata Allah. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Cepat ataupun lambat, siap ataupun tidak siap, saudara, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang kita lihat dan kita saksikan dari kehidupan daripada alam sekitar kita. Baik itu kehidupan tumbuh-tumbuhan, baik itu kehidupan binatang, baik itu juga kehidupan kita makhluk yang bernama manusia. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Lihatlah kita misalnya, saudara, lahir kita dari alam dunia ini, memasuki alam dunia ini, kita menjadi bayi merah yang tidak berdaya kita. Dari kehidupan bayi berubah kita menjadi anak-anak, dari anak-anak berubah kita menjadi remaja, penuh dengan segala keceriaan kita. Kita isi masa remaja kita dengan begitu indahnya. Selesaikah sampai di situ? Tidak, saudara. Dari masa remaja berubah kita menjadi mengisi masa dewasa. Setelah dewasa pun akhirnya kita memasuki hari tua. Dan setelah kita memasuki hari tua, hari berganti dengan minggu, minggu pun bertukar dengan bulan, sampai akhirnya kita bertemu dengan satu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu adalah ajal. Disitulah kita akan bertemu dengan sesuatu yang kita sebut dengan kematian. Kita boleh mengisi kehidupan ini sesuka hati kita, saudara. Tapi buat orang-orang yang beriman, karena kita sadar bahwa kematian ini hanya terbagi menjadi dua, saudara. Yang pertama adalah kematian dalam keadaan su'ul khatimah, atau yang kedua adalah kematian dalam keadaan husnul khatimah. Maaf beribu maaf, saudara-saudara kaum muslimin, peserta salat Jumat yang berbahagia. Suksesnya seseorang di hadapan Allah, suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat jabatan dan kedudukan kita, Allah tidak lihat harta dan kekayaan kita, Allah tidak lihat status sosial kita. Tapi suksesnya seseorang di hadapan Allah adalah dilihat di akhir hayatnya, apakah dia dalam keadaan su'ul khatimah atau dia dalam keadaan husnul khatimah. Bisa jadi, saudara, di dunia dia adalah orang yang masyhur, semua orang hormat dan memuliakan dia.
Tidak ada satupun orang yang tidak kenal dia, karena mungkin jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, hartanya berlimpah ruah. Tapi kalau ketika dia meninggal dunia, jauh sama Allah, tidak ibadah kepada Allah, suka berbuat maksiat dan berbuat dosa, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, berarti orang itu adalah orang yang hina di hadapan Allah. Tapi kita juga lihat realita yang ada di sekitar kita, saudara. Ada orang yang biasa-biasa saja. Dia bukan orang yang masyhur, dia bukan orang yang terkenal. Mungkin bisa jadi orang malu bergaul dengan dia, tidak mau berteman dengan dia karena kesusahannya, karena kemiskinannya, karena kondisi status sosialnya. Tidak ada orang yang mau bergaul dan berteman dengan dia. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah, dia dekat kepada Allah, maka orang itu dalam keadaan husnul khatimah. Berarti orang itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Setiap Jumat kita sudah dinasihati para khotbah menyampaikan dakwahnya, saudara. Di dalam setiap kita melaksanakan sholat Jumat, ada pesan moral di dalam sholat Jumat ini. Yang pesan ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan khutbah Jumat di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi meninggal, pesan ini pun dilanjuti oleh para sahabat-sahabat, dilanjuti oleh para tabi'in, oleh para tabi'in. Bahkan sampai detik ini pun setiap kita melaksanakan sholat Jumat, pesan moral itu tidak pernah ditinggalkan oleh seorang khotib di dalam menyampaikan khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan ini yang selalu disampaikan, saudara. Nasihat ini yang selalu disampaikan buat sang khotib dan buat kita yang hadir di tempat ini, saudara. Jangan kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terlalu banyak sudah pesan ini kita dengar, saudara. Maaf, beribu maaf. Kalau usia kita saat ini sekarang 50 tahun, kalau dalam satu bulan saja sudah 4 kali sholat Jumat, berarti kurang lebih hampir 2.400 kali kita mendengar nasihat ini, saudara. Seharusnya nasihat ini bisa menuntun kita untuk dekat kepada Allah. Seharusnya nasihat yang ratusan kali ini, yang ribuan kali kita dengar, seharusnya sudah membawa dan membimbing kita untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, kamu pasti akan mati. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad, kemudian memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, yang artinya nasihat itu adalah untuk kita, saudara. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan, sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa ya Muhammad, setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita boleh melakukan apa saja, saudara. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau perbuat, apapun yang mau kita kerjakan, selama hayat kita masih dikandung badan, selama nafas ini masih ada, silahkan lakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Kerjakan apa saja yang ingin kita kerjakan sesuka hatimu, silahkan. Fa innaka majziyun bih. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebaik apapun yang kita kerjakan, saudara, sekecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu yang kita kerjakan di alam dunia demi Allah, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah tidak akan zalim. Sekecil apapun kebaikan yang kamu kerjakan di muka bumi ini, maka Allah nanti yaumul kiamah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda yaumul kiamah.
Kalau kita yakin bahwa kebaikan kita akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah, kita juga harus sadar, kita juga harus yakin kalau kebaikan itu akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat berupa pahala yang berlipat ganda. Maka dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat dan kesalahan yang kita kerjakan pun juga akan dibalas oleh Allah berupa azab dan siksanya yaumul qiyamah. Kita boleh melakukan apa saja. Kita mau ibadah boleh, tidak ibadah pun boleh, saudara. Kita mau sholat boleh, tidak sholat juga boleh. Kita mau jadi orang-orang yang taat kepada Allah, silahkan. Atau kita mungkin menjadi orang-orang yang saleh pun silahkan. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saudara, ketika kita melakukan satu perbuatan dosa dan salah di dunia ini, maaf, mungkin istri kita tidak melihat, mungkin anak-anak kita tidak tahu, mungkin kawan dan tetangga kita juga, kerabat handai taulan kita juga tidak lihat, karena jauh kita lakukan di sana, saudara. Tidak ada satupun anggota keluarga kita yang melihat. Tidak ada, tidak istri, tidak anak, tidak kawan, tidak teman, tidak tetangga, tidak handai dan taulan. Kita melakukan satu dosa di sana, jauh di sana. Tidak ada satupun yang melihat. Tapi demi Allah, Allah Maha melihat, saudara. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak terlihat oleh Allah. Bisa jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan, bisa jadi kita selamat di pengadilan dunia. Tapi sanggupkah kita nanti di pengadilan Allah? Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana nanti kita akan diadili seadil-adilnya di pengadilan Allah. Di mana di pengadilan Allah tidak ada satu kesalahan sekecil apapun yang bisa lepas daripada pengadilan Allah. Di sana kita tidak bisa berdusta, kita tidak bisa bohong di hadapan pengadilan Allah, karena pada saat itu mulut kita dirapatkan oleh Allah. Maaf saudara, tangan kita yang berbicara nanti di hadapan Allah, kaki kita nanti yang akan memberikan kesaksian terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan, saudara. Sebagaimana Allah pernah tandaskan di dalam Al-Quran. Mungkin ayat ini sudah terlalu familiar buat kita, mungkin ayat ini sudah hafal di kita, saudara. Allah pun menegaskan kepada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami rapatkan mulut kalian, kata Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan kalianlah nanti yang berbicara kepada aku, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kamulah nanti yang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan yang sudah kamu lakukan. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, bumi ini akan bercerita nanti di hadapan Allah tentang apa yang sudah kita lakukan, saudara. Terakhir, malaikat Jibril berpesan, memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, yang artinya nasihat itu untuk kita. Yang pertama, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Berusahalah engkau mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Selama hayat masih di kandung badanmu, lakukanlah apa saja sesuka hati kamu. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau baik yang kamu lakukan, maka akan mendapatkan kebaikan juga nanti di alamul akhirah. Tapi kalau kejelekan dan kejahatan yang kamu kerjakan, maka dosa dan siksa serta azablah yang kau dapatkan. Terakhir, malaikat Jibril memberikan nasihat, ya Muhammad,
ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah apa saja yang kamu cintai sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa ya Muhammad, setiap yang engkau cintai pasti akan berpisah dengan kamu. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, kita boleh mencintai siapa saja. Kita boleh mencintai istri kita, cintailah secinta-cintanya. Kita boleh mencintai anak kita, cintailah anak kita secinta-cintanya, karena mereka adalah keluarga kita. Tapi jangan lupa, kita akan berpisah dengan mereka. Kita boleh mencintai pekerjaan dan usaha kita. Kita boleh mencintai semua niaga kita. Silakan, cintailah itu secinta-cintanya. Bahkan cintailah kamu duniamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan kamu. Saudara, sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu gambaran ketika manusia meninggal dunia. Ketika manusia meninggal dunia, dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan dia, kemudian dibawa jenazahnya untuk ke alam kubur. Kata Rasulullah, ketika jenazah itu dibawa ke alam kubur, ada 3 yang menghantarkan dan mengiringi jenazah kita. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada keluarga, ada harta, ada jabatan, ada amal yang menghantarkan dan mengiringan kita ke alam kubur. Tapi sayang, 1000 sayang, kata Nabi Muhammad, wa yabqa wahidun, yang tinggal di alam kubur hanya 1. Yang 2 pulang, saudara. Siapa yang pulang? Ahluhu, keluarga kita. Ketika kita meninggal dunia, tidak ada satu anggota keluarga pun yang menemani kita di alam kubur. Tidak ayah, tidak ibu, tidak istri, tidak suami, tidak bapak, tidak ibu, tidak anak, tidak kakek, tidak nenek, tidak tante, tidak om. Tidak ada satupun anggota keluarga kita yang menemani di alam kubur kita. Ahluhu, pulang, kata Nabi Muhammad. Wa maluhu, harta kita, jabatan kita, kedudukan kita pun juga tidak menemani kita di alam kubur. Lalu apa yang menemani kita? Wa yabqa wahidun, yang menemani kita hanya 1 di alam kubur, saudara. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang akan menemani kita di alam kubur. Tahajud kita, Quran kita, puasa kita, itu yang akan menemani kita di alam kubur. Kebaikan-kebaikan nanti yang akan menemani kita di alam kubur. Kalau baik yang kita lakukan, teman kita akan kebaikan ada di alam kubur, saudara. Tapi kalau kejahatan dan kejelekan, maka kejahatan pula yang menemani kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa mampu menjalani kehidupan di alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meraih ridha dan rahmatnya, dan mampu mengakhiri kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahul malikil alam bizil salali wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا الله من الراشدين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر